Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Daru FC. Temukan solusi matematika dan teka-teki bergabung. Please tonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Anak-anak Bapak semua, pertama sekali Bapak ucapkan selamat atas pencapaian kamu sudah naik kelas. Sekarang kamu duduk di kelas 12 SMK. Tingkatkan terus kedisiplinan dan selalu perbaiki cara belajarnya agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Baiklah anak-anak Bapak, di kelas 12 ini, di SMK Teknologi dan Non-Teknologi, kita mempelajari materi statistika. Oke, apa saja kompetensi dasar yang harus kamu kuasai? Di antaranya KD 327, yaitu mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Nah, materi yang kita pelajari nanti kita bisa membedakan statistika dan statistik, kemudian membedakan populasi dan sampel, apa itu datum dan data, dan mempelajari tabel dan diagram beserta contohnya masing-masing. Kemudian KD 328 menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Nah, materi yang kita pelajari adalah rata-rata atau mean, median, modus, masing-masing nanti untuk data tunggal dan data berkelompok. KD selanjutnya, KD 329 menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Nah, yang kita bahas nanti adalah diantaranya jangkauan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpang baku, dan ragam. Kemudian kuartil, desil, persentil masing-masingnya untuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, ini akan kita pelajari sebanyak 46 kali pertemuan ya, atau lebih kurang 2,5 bulan ya, ke depan. Oke, nah sekarang kita lihat KD pertama ya, 327, statistika dan statistik. Nah, apa sih bedanya statistika dan statistik? Oke, nah sebelum Bapak bahas, sekarang akan Bapak tampilkan beberapa diagram. Oke, ini namanya diagram. Iya, diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, dan diagram apa ini? Ada gambar-gambar orang? Ya, ada gambar tertentu, ini namanya diagram simbol. Nah, oke, diagram-diagram seperti ini Bapak yakin dan Bapak semuanya pernah melihat ya, sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya, baik itu di perkantoran, di sekolah, di rumah sakit, di kantor kepolisian, di pabrik, di perusahaan-perusahaan, industri dan lain-lain ya, hampir di semua lini kehidupan gambar-gambar seperti ini sering kita lihat. Bahkan juga di reklame iklan juga ada. Nah, sekarang yang mana sih statistika dan statistik? Apakah yang Bapak tampilkan ini adalah statistika atau statistik? Oke, nah untuk memahami itu, yuk sekarang kita lihat satu persatu pengertian atau definisi dari masing-masingnya. Nah, statistika. Statistika itu adalah metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, dan penganalisaan data serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisisan yang dilakukan dan pembuatan keputusan yang rasional. Nah, oke, ini namanya statistika. Nah, statistika itu biasanya digunakan dalam bidang bisnis dan teknologi, yaitu seperti pada bidang produksi, bidang akuntansi, bidang konsumsi, bidang pemasaran dan perdagangan. Kalau bidang produksi itu biasanya data barang yang dihasilkan. Kalau bidang akuntansi, data barang tentang pembukuan atau neraca. Kalau bidang konsumsi, data barang yang habis terjual atau yang laku. Kemudian di pemasaran atau perdagangan,
Itu adalah biasanya data barang yang cocok dipasarkan ya. Oke, nah sekarang apa pula itu yang statistik? Nah, statistik adalah kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Nah, misal ya, statistik penduduk, statistik kecelakaan lalu lintas, statistik pertanian, statistik nilai matematika, dan statistik persentase siswa lulus UN, dan lain-lain, masih banyak lainnya. Nah, statistika tadi disebut dengan proses, dan statistik adalah hasil. Nah, bisa kita simpulkan di sini, berarti yang Bapak tampilkan di awal tadi, diagram batang, diagram garis, diagram simbol, dan diagram lingkaran ini adalah hasil. Hasil dari apa? Hasil dari statistika. Nah, jadi di statistika ini kita baru pada tahap pengolahan, pengambilan data. Nah, kita mengambil datanya dari mana? Nah, contoh ya, misalnya anak Bapak pernah kan melihat orang-orang sensus ya, petugas sensus mendatangi rumah kita. Dia bertanya berapa jumlah kita berkeluarga, berapa bersaudara, kemudian berapa yang masih hidup dan lain. Nah, semuanya didata. Nah, itu salah satu contoh yang dilakukan orang petugas sensus itu sebagai statistika karena dia baru proses. Nanti hasilnya ditampilkan dalam bentuk statistik. Nah, hasilnya statistik bisa ditampilkan nanti dalam bentuk diagram, diagram lingkaran, garis, simbol, dan lain-lain. Ya, itu namanya statistik. Oke, paham ya, anak Bapak ya, membedakan statistika dan statistik. Statistika itu proses, statistik itu hasil. Oke. Berarti tidak ada statistik tanpa adanya statistika. Oke, baik. Sekarang kita lihat lagi populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel ya, masing-masing definisinya adalah populasi keseluruhan objek yang diteliti. Oke, sedangkan sampel adalah sebahagian dari populasi yang diambil datanya untuk mewakili populasi ini. Oke, nah sekarang kita dengarkan beritanya terlebih dahulu ya, untuk contoh kasus. Oke. Saudara, sebuah perusahaan farmasi yang memproduksi sejenis obat tertentu menyatakan bahwa kemampuan obat itu dalam menyembuhkan penyakit kanker adalah 0,8. Untuk menguji pernyataan ini, maka Departemen Kesehatan khususnya bagian BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, mengadakan pengujian satu persatu terhadap 100 orang penderita penyakit kanker yang diambil secara acak atau random dari 500 penderita, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan atau merekomendasikan apakah obat itu diterima atau tidak. Dari hasil berita, di sini Bapak gambarkan kembali, tuliskan kembali berita yang terdengar tadi. Beritanya itu adalah pembaca beritanya Bapak sendiri ya. Jadi Bapak bukan news anchor ya, pembaca berita. Jadi ya dimaklumi saja ya. Oke, di sini kita catat kembali apa yang apa yang kita dengar tadi dari beritanya. Katanya sebuah perusahaan farmasi memproduksi sejenis obat ya. Tadi kita sudah dengarkan semuanya. Lalu di sini kita akan melihat mana yang populasi, mana yang sampel, kan gitu. Nah, yang populasi itu adalah yang 500 penderita, yang keseluruhan. Oke, sedangkan sampelnya itu adalah yang 100 orang. Jadi penderitanya 500 orang, diambil sampelnya 100 orang untuk diuji. Nah, itu namanya sampel, dan keseluruhan itu namanya populasi. Nah, di sini apa simpulkan? Nah, populasi itu adalah 500 penderita, itu adalah yang semua. Kemudian sampel itu adalah 100 orang yang diuji. Nah, atau misalnya sebuah sekolah ya, sekolah kita mewakili pertandingan olahraga misalnya ya, olahraga voli. Nah, maka sampelnya adalah orang yang bermain voli tadi, sedangkan populasinya adalah sekolah kita karena semuanya di situ. Oke, baik. Mungkin cukup segini dulu untuk pertemuan pertama kita ya. Pada hari ini kita lanjutkan berikutnya pertemuan kedua. Mudah-mudahan Bapak semuanya paham dan bisa menerima ilmu ini dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.